Nikmat sekali kopinya. Saya kali ini ada di satu gunung atau sebuah gunung. Bukan hanya para pemikir saja yang suka naik gunung. Saya juga naik gunung, tapi gunung saya hanya kecil lah di Tangkuban Perahu, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat ya, Jawa Barat. Jadi memang Gunung Tangkuban Perahu ini di bawahnya banyak sayuran dan saya sedang bercocok tanam di sini, menanam sebuah tanaman. Nanti kita bisa lihat tanamannya apa aja. Tapi ngomong-ngomong, dengan Meditarium Channel kali ini saya ingin menyampaikan, setelah saya telusuri siapa itu Bang Tri yang ramai sekali dalam belakangan ini, terutama dalam 1 bulan belakangan ini di tengah hiruk pikuknya Sambo. Tapi ada Bang Tri muncul yang menggetarkan dan sekaligus menohok. Apa itu yang dibicarakan? Tentang satu buku ke buku yang lain. Artinya ada buku pertama yang dimana Bang Tri pernah dipenjara, lalu sekarang katanya muncul buku kedua. Nah, saya sudah melakukan sedikit pertemuan dengan dia, tapi dalam bentuk wawancara yang khusus di satu tempat, dan kita bisa menyaksikannya. Walaupun dia sudah ngomong di beberapa media, baik itu di channelnya Gus Nur, yang bahkan di sana dia bermubahalah ya, ngeri-ngeri sedap sih itu. Tapi kalau ngeri-ngeri sedap ya tentunya harusnya ada jawaban atau mereplaynya siapa. Tapi saya tidak ngomong tentang mubahalah, saya ngomong tentang siapa dia, kenapa buku keduanya akan segera muncul. Apa sih yang menjadi masalah atas pembahasan buku yang disebut tentang ijazah palsu dari orang nomor 1 di Indonesia? Saksikan saja di tayangannya yang sudah saya wawancara berikut ini. Terima kasih. Waduh, saya susah sekali mencari Anda ini. Oh ya, ya. Saya tertarik karena Anda tiba-tiba muncul di tengah hiruk pikuk pemberitaan yang ramai tentang hacker itu tadi. Ya. Nah, saya sih sebenarnya nggak akan ngikutin hackernya. Hacker itu urusan berikutnya lah. Oke, ya. Tapi silakan aja. Nah, tapi ini Bang Tri asli bener ya? Ya, asli dong. Bisa membuktikan Bang Tri asli itu apa? Tahu cerita tentang Jokowi Undercover? Ya saya nulis ya apa? Ya. Nah, saya melihat di video itu Anda begitu menggebu-gebu. Sepertinya ada semacam keyakinan yang pasti. Sampai siap ditembak. Kayak itu ada 4 kali kalau salah itu. Kalau salah saya siap ditembak. Anda yakin itu? Yakin, itu kan apa, untuk meyakinkan yang mendengar saya lah. Jadi saya serius, gak main-main gitu. Nah, itu semua yang diungkapkan itu ada di buku Anda yang kedua. Itu campuran aja, yang pertama dan yang kedua kan. Gitu, ya. Tapi yang pertama udah terbit ya? Terbit secara indie. Dulu, ya. Independen ya. Iya. Oh, jadi tidak ikut mainstream. Iya, malah mungkin percetakan nggak ada yang berani dong. Tapi keburu dilarang ya? Sebenarnya nggak dilarang gitu loh. Jadi tiba-tiba saya dipolisikan gitu aja. Oh, yang pertama itu. Yang pertama. Dan saya pernah lihat juga bahwa untuk pelarangan buku itu kan bukan oleh polisi ya, harusnya oleh kejaksaan kalau. Iya jelas itu. Bahkan ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa tidak ada instansi lain Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan bahwa yang berhak melakukan pelarangan sebuah buku adalah Jaksa Agung. Itu aja prosesnya panjang, Pak. Dia mesti mengajukan ke pengadilan, baru hakim menetapkan pengadilan bahwa itu benar pelarangan oleh Kejaksaan Agung itu sama sekali nggak ada toh. Gitu. Jadi yang larang siapa waktu itu? Terus ada di penjara? Ya saya nggak tahu, hantu belau dong berarti, karena nggak ada polisi nggak punya wewenang untuk melarang buku.
gitu. Dan buku Anda nggak diperbanyak kan sebenarnya? Yang mau perbanyak siapa? Nah itu cerita lain Pak. Jadi karena itu buku saya terbitkan secara indie, maka manual kan tentu ya. Kalau yang pesen luar biasa Pak. Ketika saya ditahan itu 1 juta orang pemesan buku itu. Yang buku pertama? Ya buku pertama. Ya ini kita bicara buku pertama dulu ya supaya kronologis gitu. Ya. Emang bukunya apa sih? Mempengaruhi apa waktu Anda ditangkap, terus Anda ada disidangkan? Ada memang membahas buku itu? Yang persidangannya itu malah lucu lagi karena buku saya nggak disentuh sama sekali. Jadi diganti dengan pasal tunggal ITE yang diadili Facebook saya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan eksklusif dari kami. Nantikan lagi narasumber kami secara eksklusif. Ya, tapi saya bukan ahli hukum, saya cuma mengutip pendapat ahlinya kan. Tapi Anda korban dari pasal itu? Ya, dari undang-undang itu? Mungkin saya target utama dari. Target utama. Mungkin saya target utama dari. Target utama.